masinis ya. Masinis itu kan yang bertanggung jawab terhadap jaganya di situ. Dia melakukan jaga dibantu oleh uh, apa asisten-asistennya kayak oilernya, kemudian kasapnya kan gitu kan, ya kan? Kemudian mantrinya, itu supaya pekerjaan bisa dibagi menjadi untuk pengawasannya supaya berjalan dengan baik. Jadi saya kembalikan lagi permasalahannya, kenapa diadakan pengukuran, ada pengukuran besaran dan satuan. Jadi kita harus supaya kita peduli dan memahami pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan di atas kapal. Misalkan di kapal pernah nggak Rizal lakukan pengukuran tebalnya kawat, pernah nggak? Pengukuran pengukuran apa? Tebal kawat. Tebal kawat. Di sini Iya, nggak ada Pak. nggak ada. Oh, berarti disimpannya barang itu ya. Mikrometer sekrup nggak ada, jangka sorong nggak ada. Jangkar sorong nggak ada Pak. Ya, Ini tak disimpan ada. berarti ya. Disimpan berarti ya. Nah, ya udah, Simpan. artinya sekedar tahu itu adalah untuk mengecek ketebalan kawat. Ketebalan kawat itu mungkin atau misalkan kawat atau apa yang biasanya diukur untuk mau nyambung ya, mau kawatnya misalkan putus terus mau sambung harus dengan tebal yang sama. Nah, biasanya sebelum dilakukan penyambungan dicek tebal yang mau disambung sama tebal yang disambung ya, supaya arusnya sama seperti itu ya, untuk eh, untuk pengecekan tebalnya kawat. Kemudian tadi misalkan untuk eh, apa masa jenis itu kilogram per meter kubik ya, volume meter kubik, percepatan meter per detik kuadrat, kecepatan meter per detik ya. Jadi kecepatan sama percepatan beda ya. Kalau kecepatan perpindahan barang dibagi waktu. Misalkan pindahnya kapal dari satu titik A ke titik B dibagi waktunya, itu namanya kecepatan. Hanya kecepatan kapal berapa? 10 knot ya, 10 knot. Berarti 10 knot tinggal kita bagi aja 10 kali 1852 meter dibagi 60 kalau dicari menit. Tapi kalau dicari detik berarti 3600 detik. Jadi kita bisa cari ke apa kecepatannya berapa meter per detik. Itu uh, udah menggunakan apa besaran turunan. Jadi semata-mata uh, fisika terapan itu diharapkan akan menjadikan suatu uh, standar pengawasan, standar kontrol suatu pekerjaan ya, suatu pekerjaan. Tidak hanya di lingkungan kamar mesin saja, tapi yang jelas-jelas penggunaan ini penggunaan ini secara meluas ya, bisa di bagian mesin, bisa juga di bagian deck ya. Bagian mesin kayak tadi saya tanya Rizal untuk pengecekan mesin induk. Nah, misalkan temperatur yang harus dipertahankan, misalkan berapa? Misalkan 50 derajat Celcius misalkan. Nanti kalau misalkan dari engineer-nya pesan sama Rizal, sama oilernya. Nanti kalau nengok-nengok ya, kalau lebih dari ini kasih tahu ya. Ah, biasanya begitu ya. Pernah nggak kasih tahu gitu? Siap, pernah Pak. Tapi bukan di kapal ini, di kapal Tuna, di kargo. Oh, kapal kargo ya. Kapal ini nggak ada ya. Nggak apa-apa. Biasanya eh, Ini nggak ada. masing-masing kapal mempunyai kondisi yang berbeda ya. Masing-masing kapal mempunyai kondisi yang berbeda karena mesinnya juga berbeda ya kan. Nah, mesinnya berbeda, kemudian bidang pekerjaan juga berbeda ya, bidang pekerjaan berbeda. Ini siapa? Si Rizal apa lagi? Rizal saya sudah apa Sudah. nih?
Kamu ngirim apa? Surya. Saya sudah apa? Oh, saya sudah gabung, Pak. Itu yang lengkap, Pak. Oh, Sudah oh join-join. ya siap siap. Ini masih 3 orang juga nih sama itu Ya, tadi apa? Surya. Temannya Bang Surya Surya. Surya aja. Ya. Nggak apa-apa lah. Artinya yang penting eh, ada yang ada yang menyimak, ada yang mengikuti ya. Artinya ini chat siapa nih? Chat. Tadi si Rizal tadi ya. Apa tidak ada suara? Ini siapa nih? Surya Surya. Itu di Surya. Surya Surya tidak ada suara. Ya, Katanya ya, tidak ada suara. mungkin jaringannya di sana, Pak. Jaringannya, oh gitu ya. Ya oke, nggak apa-apa. Yang penting eh, sudah berusaha ya, sudah berusaha mengikuti apa eh, diklat ini, mengikuti pembelajaran ini. Karena kalau nggak mengikuti sebenarnya sayang ya. Artinya walaupun toh itu Ya, pekerjaan sudah biasa dilakukan di atas kapal, tapi ini tambahan pengetahuan. Apa betul. sih fungsinya kita mengetahui fisika itu? Apa kita mengetahui apa pentingnya kita mengetahui matematika itu? Kan gitu kan? Kalau fisika ini masih lebih ditekankan masalah kualitas ya, kualitas fisika. Nah, kalau matematika lebih ditekankan masalah kuantitas, jumlah, ya jumlah barang misalkan tangki ini disonding terus dijumlah terus ada yang dikurangi kalau pemakaian dikurangi. Kalau ini kita mengecek eh, standar yang akan dicapai misalkan kualitasnya misalkan apa untuk mesin induk kayak tadi kan settingannya adalah 40 derajat Celcius. Nah, kemudian eh, bisa jadi ini apa kita menghitung gaya ya gaya itu kan pengaruhnya apa gaya itu tadinya kapal tadinya diam setelah ada dorongan atau tarikan itu timbul gaya ya setelah ada dorongan sama tarikan timbulnya gaya jadi gaya itu yang membuat suatu benda bergerak ya gaya itu yang membuat benda bergerak dari tempat awalnya gitu. Dari tempat awalnya gaya itu satuannya Newton gitu. Gaya itu bisa ditambahkan bisa dikurangkan. Kalau satu satu arah gayanya bisa ditambahkan saja kalau misalkan berlawanan arah bisa dikurangi tapi kalau sekiranya membentuk sudut misalkan gaya itu juga bisa diterapkan untuk apa untuk penerapan kecepatan jadi kecepatan misalkan kapal bergerak kecepatannya 10 knot ya 10 knot ke timur kemudian arusnya arusnya misalkan arusnya eh, tenggara tenggara misalkan membentuk sudut sekian derajat itu bisa bisa dicari resultantenya gitu jumlah daripada gaya yang bekerja antara kapal dengan arus yang bekerja pada waktu kapal belayar nah itu kecepatannya bisa kita cari gitu nah itu contoh penerapan gaya di atas kapal nah gaya juga bisa gaya juga ada gaya kinetik gaya ada gaya statis itu gaya yang bekerja pada suatu benda yang sifatnya dia masih mempertahankan uh, bendanya itu sendiri. Kalau sekiranya ditarik terus benda itu nggak bergerak, berarti gaya gaya kinetik, gaya statisnya, energi statisnya itu masih bertahan. Tapi kalau dia udah bergerak, berarti gaya itu melebihi daripada energi statisnya itu, jadi energi kinetik gitu ya. Itu contoh-contoh gaya. Nah, ini waktunya apa? Waktunya lagi kira-kira berapa lagi nih? Mau unlimited meeting, upgrade to Zoom One Pro, plus set up. Jadi kira-kira waktunya akan habis 10 menit kemudian ya. Rizal ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, nah ini contoh-contoh daripada ini misalkan kilo ya. Kilo itu 10 pangkat 3 ya. Atau kalau kilo itu berarti kilometer ya.
kilometer, 10 pangkat 3 atau 1000 meter ya, kilometer. Kemudian hekto 100 meter, deka 10 meter, 10 pangkat 1, ini satuan meter, meter 10 pangkat 0, berarti meter satunya meter. Ada desimeter, sentimeter, sama milimeter. Ya. Nah, satuan-satuan sampai milimeter itu bisa dibaca di jangka sorong gitu. Jangka sorong yang saya tanya, di kapal ada nggak jangka sorong? Nggak ada katanya. Nah, itu buat ukur ketebalan sampai 0,0 Ya. ya, di bawah satu, satu milimeter lah bisa kebaca itu. Mikrometer sekrup yang di bawah 0, di bawah 0,01, di bawah 1 milimeter kebaca di mikrometer sekrup. Tapi kalau sentimeter masih bisa kebaca di jangka sorong, beda ya. Kayaknya ini materinya udah saya kirim. Nanti ada latihannya Rizal ya, ada latihannya Ya. bisa dikerjakan. Tadi Nanti ya, ya lagi ngerjain latihan. oh iya ya, Tadi paling lagi sedang ngerjain latihan. ya gampang-gampang aja kan, nggak ada sulit-sulitnya kan. Nah, ini kayak misalkan satuan panjang, 1 nautical mile sama dengan 1,852 kilometer atau 1.852 meter. 1 inci itu berapa? 2,54. Nah, ini kan ukuran satuan-satuan ukurannya harus kita tahu gitu loh. 1 inci berapa sentimeter? 1 kaki berapa inci, ya kan? 1 inci itu berapa sentimeter? 1 inci itu 2,54 sentimeter. 1 kaki 12 kali 2,54 atau 30,48. Kadang-kadang kita tahu ya, panjang panjang tongkat kita misalkan 50 feet. Nah, 50 feet panjangnya berapa sih? Nggak tahu kan? Nah, dari sini Rizal bisa tahu gitu loh. Ada pelajaran-pelajaran yang saya kirim, mudah-mudahan bisa dibaca ya, bisa bermanfaat ya. Kira-kira begitu Rizal sama si Surya mana? Nih. Nah, ini jangka sorong nih. Gambar jangka sorong, Ya. ya. Rizal bisa lihat nggak gambarnya? Bisa, Pak. Bisa. Yang saya tampilkan bisa lihat nggak? Bisa, bisa, bisa. Bisa Ya ya. yang seperti Mister itu kan. Iya, jangka sorong ya. Yang ini mikrometer stroke. Nah, bedanya. Kalau mikrometer stroke ini untuk penghitungan milimeter. Kalau ini jangka sorong untuk sentimeter, satuan sentimeter. Ya, ketelitiannya. Jadi ini ada rangkuman, nanti bisa dibaca. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Risa sama Surya? Surya nggak ini ya, nggak muncul ya. Ya, ini jaringan Pak. Pokoknya Oh kan iya, dia iya. lagi di kapal, lagi di perjalanan. Ya oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri Rizal ya. Nanti tugasnya dikirimkan ya. Dari saya akhiri cukup. Mudah-mudahan bermanfaat pengetahuannya. Eh, Selamat bekerja, hati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. Mohon maaf kalau sekiranya kurang berkenan atau kurang jelas penjelasannya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya, Rizal ya. Nanti jangan lupa tugas dikerjakan dan dikirim. Ya, ya, terima kasih.